Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dewita Adriani SPD, calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari SMA 1 Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul pembelajaran 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak. Adapun tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang kita kenal, trilogi pendidikan, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, pendidikan anak berpusat pada anak, serta anak memiliki budi pekerti, yang mana trilogi pendidikan tersebut kita kenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang mana Ingarso Sung Tulodo artinya guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertindak tanduk, dan memberikan teladan yang baik bagi murid. Kedua, Ing Madio Mangun Karso, guru harus selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru juga harus bisa memotivasi dan memberikan karsa dan ide-ide untuk kemajuan murid. Jangan hanya memberikan soal-soal yang harus dikerjakan murid, atau hanya terfokus pada buku pegangan yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan dukungan. Inilah tugas utama kita sebagai guru, yang mana harapan mereka lebih tekun dalam belajar dan bisa menggapai cita-citanya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan menuntun anak sesuai kodratnya, yang mana di sini didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan didiklah anak sesuai dengan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan kodrat alam, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Bila dilihat dari kodrat salam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian tengah pasti akan berbeda. Itu tergantung dari karakteristiknya dari daerahnya masing-masing. Yang kedua, didiklah anak sesuai dengan kodrat zaman. Di sini bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan pada saat zaman kita dulu mungkin berbeda cara pembelajarannya, lebih fokus kepada teacher center ya, bila dibandingkan dengan anak zaman sekarang lebih fokus kepada penggunaan teknologi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Adapun prinsip belajar berpusat pada anak, yang pertama pembelajaran yang memerdekakan anak, di mana pembelajaran yang berpusat pada anak artinya setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Pendidikan idealnya berorientasi pada murid. Artinya proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua, anak sebagai pusat pembelajaran. Di mana di sini sebagai pusat pembelajaran kita harus mengetahui kebutuhan anak. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dan dicintai dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar lebih. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak anak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, di sini adalah kognitif, kemudian karsa, yang mana itu merupakan afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Pasti terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, kita sebagai pendidik harus berusaha untuk menciptakan apa pemikiran dari Ki Hade dan bisa kita implementasikan di sekolah. Untuk mewujudkan agar tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah saya, yang pertama kami melaksanakan program ekstrakurikuler, di mana program ekstrakurikuler itu diikuti oleh siswa sesuai dengan keinginannya, seperti ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler seni, ekstrakurikuler keilmiahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini adalah implementasi kurikulum merdeka, di mana di tingkat sekolah menengah atas SMA kami diwajibkan untuk memilih 3 tema setiap semesternya. Dan kebetulan untuk di semester sekarang kami mengambil tema kearifan lokal, yaitu prosesi pernikahan adat Talang Babungu. Kemudian yang ketiga, pembimbingan baca tulis Al-Quran. Di sini nanti muaranya akan bermunculan tahfiz di antara siswa dari kelas 10 sampai kelas 11. Kemudian juga sebagai kepala pustaka, saya juga menganggarkan atau memprogramkan literasi, di mana di program literasi banyak hal yang kami lakukan, mulai dari gemar membaca, kemudian lomba membuat mading, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung untuk meningkatkan dan mendukung tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah. Menurut saya, kesimpulan secara pribadi, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Namun, kita sebagai pendidik berusaha untuk memahami pemikiran Ki Hade dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di dalam kelas, serta mengajak rekan guru untuk lebih memahami lagi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk memperbaiki cara belajar kita di dalam kelas agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya mengucapkan salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.